Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu saudara sekalian, selamat sore, apa kabar semuanya? Kita bersukacita pada sore ini karena kita bersama kedua mempelai Geritan Wirjawan dan Nora sudah bersekutu bersama kedua orang tua mereka juga yang menghantarkan kedua mempelai datang dalam kebaktian, peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus ini. Karena itu izinkan saya memperkenalkan kedua orang tua. Hadir bersama kita Bapak Yakubus Budi Wirjawan, silakan berdiri di tempat. Ya, beliau adalah orang tua dari Geritan Wirjawan. Juga hadir bersama kita Bapak Ruslim dan Ibu Maria. Beliau berdua adalah orang tua dari Nora. Juga bersama kita kedua keluarga besar yang menyertai. Baik, silakan duduk. Terima kasih untuk kehadiran kedua keluarga besar yang sudah bersama-sama kita di sini. Mari bersama-sama kita mengawali ibadah kita ini dengan selalu mengingat akan kasih yang Tuhan ingin kita hidupi dalam hidup kita. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kiranya kasih yang demikian terus menjadi semangat kita dalam keseharian, terlebih dalam membangun rumah tangga. Kasih setiamu lebih tinggi dari langit biru.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kedua keluarga besar yang mendampingi kedua mempelai dalam mempersiapkan dan di dalam menyiapkan hati kedua mempelai untuk memasuki kebaktian dan peneguhan pemberkatan pernikahan kudus waktu ini. Karena itu kami ingin membawa kedua mempelai Gary Tan Wiryawan dan Nora ke dalam tangan kasih, pimpin dan pertolongan Tuhan, supaya mereka berdua sungguh-sungguh menikmati hari bahagia mereka ini, supaya mereka sungguh-sungguh merasakan betul betapa Tuhan berkenan untuk menyatukan cinta yang sudah Tuhan tanamkan di hati mereka berdua, menjadi cinta yang menyatukan mereka menjadi pasangan suami istri, sehingga mereka boleh menjadi pasangan yang terus menikmati hari-hari bahagia sebagai suami istri mulai hari ini, esok, dan seterusnya. Ya Tuhan, kami serahkan juga kedua keluarga besar yang mendampingi mereka. Berkatilah keluarga besar Bapak Yakubus Budi Wiryawan dan almarhumah Ibu Esther Sulistyo, dan juga keluarga besar Bapak Ruslim dan Ibu Maria. Berkati ya Tuhan supaya kedua keluarga yang menyertai mereka di kebaktian ini maupun yang mendukung mereka di rumah masing-masing. Berkatilah semua kedua keluarga dan teman-teman hadirin taulan sekalian, supaya semuanya boleh merasakan betul kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah oleh kehadiran Tuhan dalam kebaktian ini, firman-Mu yang sebentar hendak kami baca dan renungkan makin menginspirasi kami, makin meneguhkan dan menguatkan kami, betapa Tuhan selalu ada dalam segala pergumulan hidup kami, terlebih dalam kehidupan pergumulan pernikahan. Tolonglah ya Tuhan hamba-Mu ini yang menjadi saluran firman, supaya segala kelemahan dan keterbatasannya tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman ini. Amin. Sudah dikasih Tuhan, izinkanlah saya membacakan Kejadian 2 ayat 18. Ayat ini dipilih sendiri oleh Gary dan Nora ya. Saya nggak tahu ada apa di balik ayat ini. Mereka memilih ayat ini. Rupanya hasil diskusi waktu pacaran. Ya, sepakat ini Kejadian 2 ayat 18. Ya, baik, kita akan menyimak bersama-sama. Sebelum saya bacakan, Gary, bagaimana perasaanmu sore ini? Cuma sip atau sip atau? Ya, oke. Nora, bagaimana perasaanmu sore ini? Ya, senang, bahagia ya. Kiranya firman Tuhan ini makin melengkapi kebahagiaan kalian. Saya bacakan buat saudara jemaat. Kita akan melihat slide Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Wow, luar biasa. Ayat yang dipilih kedua mempelai. Saya garis bawahi beberapa kata penting di dalam ayat ini. Mungkin slide-nya bisa dilihatkan. Ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Gary pernah main badminton? Nah, suka main badminton? Oh, dulu suka. Nora suka main badminton? Lumayan ya. Ceritakan pada saya bagaimana andai kata Gary dan Nora itu adalah satu badminton ganda campuran. Wah, kira-kira kalau ada kok datang, apa yang akan kalian lakukan? Mengejar bersama-sama atau bagaimana? Bagi tugas ya. Kira-kira Nora bagian belakang, bagian nyemet, atau Gary bagian di depan net?
Oke, saya yakin kalau itu Gary ahlinya ya. Nah, jadi kenapa Gary? Kalau di dalam bulu tangkis ganda campuran ini ada kok tidak dikejar berdua? Nanti Dumpiok Pak. Oh, Dumpiok ya. Kalau Dumpiok mah timbul celaka ya, nggak dapat poin ya. Iya betul. Oke, jadi strategi lainnya harus dilakukan apa supaya bisa berhasil menjadi pasangan yang sukses? Harus saling melengkapi Pak. Ya. Kira-kira kalau disuruh latihan pembagian tugasmu dengan Nora bagaimana? Anggap saja ini mau pertandingan. Ya, kamu ngomong dengan Nora ya. Kira-kira kamu ngomong gimana? Pembagiannya kalau saya dan Nora yang bertahan, saya yang menyerang Pak. Oke. Ya. Nora setuju kamu yang bertahan di depan net. Sepanjang pertandingan coba depan net terus. Ya enggak. Ya. Oke, bagus. Terima kasih ya. Saudara, saya mau menunjukkan bahwa penolong yang sepadan tidak harus dipahami bahwa semuanya itu harus seragam. Tidak harus dipahami bahwa semuanya harus satu. Tetapi menunjukkan ada perbedaan peran, perbedaan tugas, perbedaan macam-macam sesuai dengan natur manusia. Pria punya respon yang berbeda dengan wanita dalam segala hal, ada seringkali perbedaan. Tapi perbedaan itu seperti pasangan bulu tangkis justru makin melengkapi satu sama lain. Karena itu dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kira-kira kalau ada pemain badminton yang kemampuannya setara, yang satu main single, satu double, kira-kira menang mana kira? Setara kemampuannya. Yang double pasti lebih menang ya. Karena yang single dia mungkin tidak bisa menjangkau bagian-bagian tertentu. Sedangkan yang double dia akan bisa. Dan biasanya kalau permainan ganda itu permainannya cepat. Lebih cepat irama permainannya. Kenapa? Karena dua orang itu memang menghasilkan energi, menghasilkan strategi, menghasilkan daya yang lebih hebat. Saudara, di awal dari Kejadian 2 ayat 18 ini adalah Kejadian 2 ayat 1 sampai 17. Di dalam ayat 1 sampai 14 digambarkan Allah menciptakan langit bumi dan Taman Eden khususnya. Gary dan Nora, saya tanya, kalau Tuhan menciptakan Taman Eden, menciptakan bunga, kira-kira yang diciptakan misalnya mawar, cuma satu kuntum atau beberapa bunga menurutmu? Beberapa. Ya. Kalau Tuhan menciptakan pohon buah, karena Taman Eden banyak buah-buahan untuk makanan Adam dan Hawa, kira-kira buah yang ditaruh di Taman Eden oleh Tuhan cuma satu buah atau satu pohon, atau menurutmu logikanya cukup banyak atau lebih dari satu? Pasti lebih dari satu. Lebih satu, kalau enggak dimakan sekali habis. Pada itu tuh makanannya Adam. Binatang yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden menurutmu cuma seekor? Misalnya binatangnya apa saya nggak tahu waktu itu, tapi anggap saja ada harimau, ada gajah, ada jerapah, cuma satu atau beberapa? Beberapa. Pasti beberapa. Kenapa kok beberapa? Kok Tuhan nggak nyiptakan satu aja? Tugasnya beda-beda Pak. Ya, Tuhan kita emang Tuhan yang luar biasa ya. Kalau Taman Eden cuma ada jerapah satu, monyet satu, gajah satu, menurut saya ya, pertama tidak terlalu indah, yang kedua tidak seperti rencana Tuhan. Tuhan punya rencana ingin membuat dunia ini menjadi indah. Karena itu Tuhan lalu mengatakan sungguh amat baik, sungguh baik. Karena itu ketika Tuhan melihat di Taman Eden yang begitu indah dengan berbagai macam tanaman, binatang yang sudah siap untuk menyambut kehadiran manusia. Dan baru ada Adam waktu itu, maka Allah berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Bukan berarti tidak boleh hidup selibat ya, tidak menikah. Bukan tidak boleh, boleh saja. Sebab setiap kehidupan itu adalah berkat Tuhan ya. Kadang ada orang justru dipanggil untuk hidup selibat. Tetapi Tuhan memang punya rencana untuk manusia menikah. Manusia punya pasangan. Karena itu tidak baik kalau seorang diri saja. Akan menjadi lebih lengkap seperti pasangan bulu tangkis ganda ini. Makin cepat, efektif dalam segala hal.
Nah, sekarang yang dimasalahkan adalah pasangan yang sepadan. Saya ingin Gary dan Nora cek dari gambar-gambar berikut ini atau pilihan berikut ini, mana yang menurutmu sepadan? Panci dan tutupnya itu sepadankah? Dua cincin yang sama persis dari emas dan berlian, sepasang sepatu yang beda tapi harmonis, raja dan ratu, itu baru pasangan sepadan, Pak. Yang mana? Haruskah seperti yang ini? Mana yang sepadan? Harus kalau cowoknya raja ya ceweknya ratu, cowoknya ganteng ya ceweknya cantik, kalau cincin ya emas. Apakah harus seperti itu? Sama-sama ideal dan berkualitas? Saya belum lihat cincin nanti yang akan kalian pakai. Kalau andai kata yang satu cincinnya emas, satu karet gelang, kira-kira bagaimana ya? Ideal nggak dia? Bandingkan dengan ini, pancinya aluminium, tutupnya tapi kaca. Nggak sama, nggak dari aluminium, dari kaca. Ada palu dan gergaji, nggak sama. Malah ada film The Beauty and the Beast. Ya, itu dulu saya waktu pacaran dengan istri saya itu, semua orang selalu mengatakan demikian. Paulus, kamu itu orang beruntung, beauty kok dapatnya the beast katanya gitu ya. Ya berarti saya dapat berkat, istri saya agak sedikit ya nggak tahu. Tapi menurut saya juga berkat buat dia lah ya. Ya. Saya mau katakan, apakah sepadan itu artinya sempurna, sama-sama sempurna? Ada pasangan di gambar itu adalah pasangan Daniel Kelly dan Taylor Morris. Daniel dan Taylor ini sudah pacaran, tapi kemudian Taylor dikirim ke perang tahun 2012 dan dia mengalami luka. Begitu pulang, dia dalam keadaan kehilangan kedua tangannya. Apa yang dilakukan oleh Daniel Kelly sebagai pasangannya? Dia tetap menerima pasangannya dengan segala keberadaannya dan mereka tetap hidup bahagia. Jadi apa itu penolong yang sepadan? Bukan berarti harus seorang pria yang sempurna, bukan seorang istri yang sempurna kalau bicara soal sepadan. Nah, saya dikasih Tuhan, penolong yang sepadan itu banyak pergumulan teologis di sana. Tapi yang jelas tidak berarti tidak lebih kuat. Ya, sepadan itu berarti tidak lebih kuat. Ada orang bilang gini, karena wanita itu penolong pria, berarti wanita itu lebih kuat dari pria. Wah, ini pria-pria pasti nggak setuju, ya kan? Tapi memang betul, kalau dikatakan penolong yang sepadan, Hawa dijadikan penolong yang sepadan tidak berarti lebih kuat. Kenapa? Karena kalau lebih kuat itu mau menggambarkan hanya Allah yang lebih kuat dari kita. Misalnya Mazmur 33 ayat 20, Mazmur 115 ayat 9, itu digambarkan Allah juga penolong buat kita. Ezer, ya dari bahasa aslinya Ezer. Ezer itu penolong. Tapi kalau Allah itu penolong yang tidak sepadan dengan kita. Allah sempurna, kita tidak sempurna. Jadi kita dengan Allah tidak sepadan. Allah adalah penolong yang tidak sepadan dengan kita. Tapi Hawa adalah penolong yang sepadan. Dalam terjemahan lain yang dalam bahasa Indonesia sehari-hari menarik ya. Gary dan Nora bisa perhatikan. Saya bacakan terjemahan yang lain. Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Ini terjemahan resmi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Teman yang cocok. Jadi terjemahan penolong yang sepadan itu teman yang cocok. Gary, kira-kira Nora ini teman yang cocok atau masih ada teman yang lebih cocok yang lain? Cocok, Pak. Cocok ya. Nora, teman yang cocok kah Gary buat kamu? Ya, teman yang cocok. Menarik ya. Bahasa Indonesia sehari-hari memilih terjemahan yang simple, yang mudah dimengerti. Karena memang terjemahan dari Ezer lalu dikaitkan dengan sepadan. Sepadan saudara dipakai kata kenegdo dari kata neget. Itu menarik saudara. Karena kata neget itu di depan mata. Bisa bayangin ya, kalau benda ini ada di depan mata saya, ini neget. Memperhatikan, selalu diperhatikan, dipedulikan, selalu menjadi perhatian. Neget. Nah,
Kenegdo itu mau menggambarkan pasangan teman yang sepadan, yang selalu peduli, yang selalu dia ada di depannya, selalu diperhatikan, selalu menjadi pusat perhatian, ada di depan matanya. Saya nggak tahu Gary kalau makan nasi yang dilihat cuma nasi atau di setiap nasi ada wajahnya Nora. Ini berarti wah, di depannya ada terus dia. Mau apa-apa ingat Nora, apa-apa ingat Nora, mau tidur ingat dia. Kira-kira begitu atau ingatnya kalau ketemu? Ingat terus ya. Semoga begitu terus ya Ger. Jangan cuma kemarin ya. Nora kira-kira kalau sedang masak, saya tahu kamu hobi memasak. Itu yang dilihat cuma sayur yang kamu masak atau kadang-kadang wajahnya Gary muncul di situ atau kadang-kadang kamu sering ingat, maksud saya, atau hanya ingatnya kalau ketemu. Selalu ingat. Itu berarti neget atau kenegdo, selalu memperhatikan. Karena itu sebenarnya kata sepadan banyak sekali terjemahannya. Bisa perhatian, peduli, berdialog. Kata dialog bisa jadi terjemahan dari kenegdo, ya. Selalu di depan mata. Maka terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menarik, teman yang cocok. Nah, saya mau tanya Gary, kira-kira teman yang cocok itu yang kayak apa ya buat kamu? Yang cocok, yang enak diajak ngobrol, di mana kamu nyaman ngomong dengan dia. Yang seperti apa? Bisa mengerti isi hati, Pak. Mengerti isi hati. Nah, kalau begitu saya pertanyaannya Nora, apa isi hati Gary saat ini? Ya, senang ya. Ayo baru menikah kok ya. Iya. Oke, jadi teman yang cocok, teman yang sepadan itu teman yang enak, bisa berdialog engkau dengan apa adanya, tanpa beban. Engkau tidak harus pakai topeng, engkau tidak harus menjadi orang lain, engkau tidak perlu takut. Saling menghargai, asertif, sepadan. Tidak salah satu superior atau tidak satu menjadi inferior. Betul-betul setara, tempat curhat, teman sharing, bisa menjaga rahasia. Itu teman yang cocok. Dan bahagia kalau sampai gambar itu, sampai tua, kalian berdua adalah teman yang cocok. Cocok banget. Dan dikasih Tuhan, saya kira kita semua tahu, pernikahan itu indah pada waktu pernikahan, hari H. Ini, kebaktian ini. Tapi setelah pernikahan, indahnya tergantung apa? Ketika tamu-tamu sudah pulang, ketika kalau dulu banyak pesta-pestanya udah selesai, apa yang sisa? Tinggal aku dan dia. Kalau bukan teman yang cocok, bukan penolong yang sepadan, wah itu enggak menarik. Karena itu tidak heran pestanya hebat, pernikahannya megah, lalu kehidupan rumah tangganya berantakan. Nah kiranya Gary dan Nora bisa seperti gambar ini, pasangan sampai tua bisa tetap tertawa bersama. Ya, ingat-ingat gambarnya, besok tua Gary kira-kira kayak begitulah wajahnya ya. Ya Nora ya maaf ini walaupun hari ini luar biasa cantiknya, besok juga makin tua. Tapi tetap menjadi sahabat dan teman yang cocok. Kenapa Tuhan menciptakan teman yang sepadan buat Adam? Karena mereka diharapkan bersama-sama melayani Tuhan. Ya. Mewujudkan supaya Taman Eden itu berkat. Ya. Saya nggak bisa membayangkan Taman Eden itu seperti apa. Tapi pasti indah. Karena di situ kehidupan betul-betul sempurna. Hubungan manusia dengan alam, dengan Allah, dengan sesama, dengan pasangannya, dengan binatang-binatang betul-betul enak. Maka Taman Eden itu pasti menjadi tempat yang indah. Nah, tapi diminta untuk memelihara supaya Taman Eden itu tetap indah. Ketika Gary oleh Tuhan diberi pasangan Nora, diharapkan mereka memelihara Taman Eden berkat-berkat Tuhan. Berkat Tuhan pada Gary begitu banyak. Fisiknya yang baik, keluarga yang baik, pendidikan yang baik. Nora juga memiliki Taman Eden kehidupan keluarganya, fisiknya, apa kemampuannya. Tapi apa yang baik itu perlu dirawat. Dan inilah teman yang sepadan untuk merawat supaya Taman Eden itu betul-betul terpelihara. Yang kedua, supaya rencana Allah terwujud.
beranak cuculah kata Tuhan kepada Adam dan Hawa dan pada manusia, dan penuhilah bumi dan membangun keluarga Allah yang bahagia. Nah, supaya akhirnya misi Allah terwujud di bumi seperti di surga. Karena itu perlu penolong yang sepadan. Jadi tugasnya Nora adalah membuat bumi seperti di surga, rumah tanggamu seperti di surga. Nah, dengan kehadiran penolong yang sepadan, kiranya Gary dan Nora bisa memuliakan Tuhan dan menjadi pelaku firman, saling melengkapi. Yang kedua, saudara, penolong sepadan artinya aku, Hawa itu adalah berkat dari Tuhan untuk Adam. Penolong sepadan artinya Gary adalah berkat dari Tuhan untuk Nora. Nora adalah berkat dari Tuhan untuk Gary. Lalu kita bisa berkata, aku adalah solusi dari Tuhan buat kamu. Aku diberi Tuhan untuk melengkapi kekuranganmu. Seperti pemain bulu tangkis tadi. Ketika kamu tidak mungkin menjangkau bagian itu, aku rela. Ketika engkau tidak mungkin menguasai lapangan ini, saya rela bagian yang engkau tidak bisa. Supaya kita menjadi pasangan yang produktif, efektif, dan berhasil. Aku ada untuk membahagiakan kamu. Dan aku akan mengasihi engkau seperti kasih Allah padaku. Nah, saudara, penolong sepadan berarti sadar aku ada untuk menjadi berkat Tuhan. Bukan aku ada untuk mencari kebahagiaan diriku dan seterusnya. Kalau orang menikah untuk mencari kebahagiaan, pasti hidupnya tidak bahagia. Dan yang terakhir, saudara, untuk Gary dan Nora, yang menarik dari kalimat tadi adalah dimulai dari tidak baik, lalu diakhiri dengan solusi dari Allah. Tidak baik kalau sendiri saja, lalu Allah memberi solusi. Solusinya apa? Memberi pasangan yang sepadan. Jadi Allah selalu memberi solusi yang baik. Dan berumah tangga adalah juga salah satu solusi dari Allah. Artinya kalian berdua adalah dijadikan Allah menjadi satu misi, menjadi solusi dari Allah bagi dia. Untuk melengkapi kelemahannya, untuk melengkapi kekurangannya, juga bagi keluarganya. Supaya suasana rumah tangganya menjadi surga di bumi. Juga bersama-sama membuat gereja di mana engkau ditempatkan Tuhan bisa hidup melayani Tuhan. Juga dunia dan masyarakat menjadi bumi seperti di surga. Artinya melalui kalimat tadi Tuhan mengajak Gary dan Nora menjadi pasangan yang selalu membawa solusi. Karena memang kehadiranmu adalah solusi baik dari Allah. Sikonnya tidak baik selalu ada di dunia ini. Situasi yang kurang selalu ada. Nggak ada pasangan yang sempurna. Tetapi masing-masing kita dipanggil menjadi solusi yang baik dari Allah. Dan bersama-sama menjadi solusi yang baik buat dunia. Nah, gambar di sini saya yakin Gary kenal ini. Siapa pria di situ tuh terkenal sekali? Nick Vujicic. Ya, Nick Vujicic. Ya. Nick itu tidak punya dua tangan. Pasangannya adalah Kenny Miyahara. Ya, sudah dikasih Tuhan. Memang pasangan ini yang satu tidak sempurna, nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki. Yang satu sempurna, Kenny Miyahara itu gadis yang sempurna, cantik sempurna. Tapi ini sepadan nggak menurut kalian? Sepadan, ya, penolong yang sepadan satu sama lain. Bukan karena dua-duanya sempurna, tapi karena mereka menyatukan kelebihan mereka dan mau menerima kelemahan pasangannya. Kelemahan apapun, manusia itu kelemahannya bisa fisiknya, bisa kelemahan beberapa sifat-sifatnya, kebiasaannya dan sebagainya. Tapi ketika mereka menjadi penolong yang sepadan, mereka memperbesar apa yang positif dan mengecilkan apa yang negatif. Kiranya Gary dan Nora juga selalu menjadi solusi baik bagi pasangannya. Nora, percayalah Gary bukan pria yang sempurna nilai 10 atau 11. Pasti juga ada kelemahannya. Tapi tidak apa, engkau adalah solusi yang baik dari Allah untuk kelemahannya. Gary, percayalah Nora pasti juga ada kelemahannya sebagai orang. Tapi percayalah engkau lah yang dipilih Allah menjadi solusi baik buat kelemahannya. Seperti pemain ganda tadi. Bagianmu dan bagian dia mungkin berbeda. Tidak apa, pas penolong sepadan itu bukan dua yang sempurna. Tapi kelebihan dan kelebihan disatukan, kelemahan dan kelemahan
diabaikan dan melengkapinya. Itulah pasangan yang sempurna. Maka pasangan ini menginspirasi dunia. Hidup Nick menjadi inspirasi buat dunia. Hidup pasangannya juga. Nah, sekarang saya mau tanya, kamu mau bulan madu kemana? Di Jogja, Pak. Bulan madunya di rumah saja ya. Ya, tapi bersyukurlah engkau karena ini membuat kita lo belajar apa artinya bulan madu. Kamu suka bulan madu atau bumi madu? Kalau bulan madu itu sesuatu yang nggak tahu kenapa istilahnya bulan ya. Padahal zaman dulu itu bulan itu sesuatu yang tidak tercapai atau sulit dicapai. Seperti pungguk merindukan bulan, artinya tidak mungkin. Pungguk merindukan bulan, tidak mungkin. Bulan madu itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang jauh. Karena ini ada pandemi, sudahlah saya ajak saudara nggak mikir bulan madu. Mikir aja bumi madu, dan itu lebih alkitabiah. Karena Tuhan ingin supaya di bumi ini penuh dengan madu. Di mana madunya? Di dirimu. Mau menikmati bulan madu yang indah? Itu nggak tahu di bulan apa ada madu. Siapa yang Pak Yakubus suka neropong bulan, ada madu nggak di bulan? Pasti tidak ada, wong serangganya aja nggak ada, apa lebahnya aja nggak ada, apalagi madunya nggak ada. Mau diteropong nggak ada. Mau dicari di bulan naik Apollo pesawat ulang-alik nggak ketemu madu di bulan. Tapi di bumi ada madu. Siapa madu di bumi? Dirimu bagi pasanganmu. Bumi penuh madu, setiap hari, setiap saat kalian bisa nikmati. Jadi nggak masalah Gary dan Nora. Pandemi ini membuat kalian belum bisa bulan madu, nggak masalah. Karena Tuhan memang tidak menyediakan madunya di bulan, tapi madunya di sebelahmu ini loh. Coba dilihat sebentar, ini madunya itu. Nah itu di sebelahmu itu. Itulah madunya. Apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan hidupnya. Karena itu mari masing-masing berikan madu kasihmu, yaitu perilaku hidupmu yang termanis bagi kebahagiaan pasanganmu. Nah itu jadi bumi penuh madu tiap hari, tiap saat sampai selamanya. Nah ini baru teman yang cocok, pasangan yang sepadan. Selamat menikmati bumi penuh madu. Amin. Kita akan mendengar kesaksian pujian mengiringi saat teduh kita.
Saudara Gary Tan Wiryawan dan Saudari Nora, saudara berdua sudah memohon agar pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tengah jemaat Tuhan ini. Dalam kebaktian ini, saya akan melayangkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus buat saudara disaksikan oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Pernikahan adalah sesuatu yang sangat unik dan indah karena dia adalah berkat anugerah dari Tuhan buat kita. Karena itu Gary dan Nora, syukurilah anugerah dan berkat Tuhan ini dan ingatlah tujuan pernikahan, yaitu untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Untuk membangun keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Dan ingatlah juga beberapa catatan firman sebagai berikut. Efesus 5 ayat 22 dan 25. Hendaklah sebagai suami istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu kepada yang lain dalam hal saling mengasihi, saling menghibur, dan saling mendukung. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Itu diungkapkan di dalam Alkitab di dalam 1 Korintus 7 ayat 3-4. Karena itu Tuhan yang mengawali perjalanan kebersamaan kalian dari pacaran, cinta. Dulu ngomong-ngomong tiba-tiba jatuh cinta itu kapan, Gary? Oke, ketemu langsung pada pandangan pertama. Seingat saya di YPF, betul ya? Oh, adalah YPF, ya baik. Jadi ada persekutuan di Gejayan namanya Young Professional Fellowship. Dan mereka berdua ini diperjumpakan Tuhan di Young Professional Fellowship, luar biasa. Nah, sejak itu Tuhan terus menuntun kebersamaan kalian. Nah, karena itu berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Jadi ingat, jadikan Tuhan dasar kehidupan rumah tangga kalian. Kelak jika saudara dipercaya dan dikaruniai Tuhan dengan anak atau anak-anak dari Tuhan, didiklah mereka secara Kristiani. Jadilah teladan bagi anak-anak saudara. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita melanjutkan pelayanan peneguhan pemberkatan pernikahan kudus bagi mereka. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Kini saatnya kami membawa kedua mempelai Gary Tan Wiryawan dan Nora ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk meneguhkan dan memberkati pernikahan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana cinta yang Tuhan sudah tanamkan pada mereka sejak mereka berjumpa, sejak pandangan pertama, sejak hari-hari yang lalu Tuhan menuntun dialog kebersamaan mereka sampai dengan keputusan mereka untuk membangun hidup rumah tangga. Kami tahu di situ semua menunjukkan campur tangan Tuhan yang hebat dan dahsyat dalam hidup Gary dan dalam hidup Nora. Karena itu kami ingin menyerahkan pasangan ini dalam tangan Tuhan. Tuhan yang kiranya berkenan meneguhkan dan memberkati pasangan ini. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami serahkan pelayanan ini. Kuduskanlah, sucikanlah kami sekalian, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.
Sekarang kita akan menyaksikan kedua mempelai akan saling mengucapkan janji setia satu kepada yang lain. Mereka ingin menjadi penolong yang sepadan anugerah Tuhan bagi pasangannya dengan mengungkapkan janji yang demikian dimulai dari mempelai pria. Nora, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan akan tetap mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Sekarang kita akan mendengar janji setia mempelai wanita kepada pasangannya. Kiritan Wiryawan, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup kudus denganmu dan tetap akan mengasihimu pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, dan tetap merawatmu dengan setia sampai kematian memisahkan kita. Saudara Kiritan Wiryawan dan Saudari Nora, sebagai hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Allah yang maha murah memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah-limpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, di dalam ibadah dan di dalam kesucian. Amin. Sang Bapa
Kalian kini sudah menjadi pasangan suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Bagaimana Ge? Perasaanmu? Kamu punya istri sekarang. Nora, kamu punya suami yang berkat Tuhan buat kamu. Bagaimana perasaanmu? Senang banget. Jadi engkau bisa mengekspresikan cintamu. Tidak ada lagi sekat di antara kalian berdua. Engkau bisa melihat wajah istrimu dan hidupnya dengan jelas. Engkau bisa menyatakan cintamu kepadanya. Silahkan. Pandang wajah istrimu, Gary. Dia adalah penolong yang sepadan dari Tuhan, berkat Tuhan buatmu. Engkau ingin menyatakan cintamu kepadanya? Silahkan. Cukup? Cuma begitu, Gary? Oke. Halo, Nolan. Iya. Gary, lihatlah cincin yang melingkar tanpa ujung ini. Jadikanlah ini tanda cintamu yang tidak akan pernah berakhir pada istrimu. Nora, kuberikan cincin ini kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Nora, lihatlah cincin yang melingkar tanpa ujung ini. Jadikanlah ini tanda cintamu yang tidak akan pernah berakhir pada suami. Geritan Wiryawan, kuberikan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Tunjukkan. Ya. Sini, foto sini, boleh. Mereka ingin menyalakan lilin keluarga mereka sebagai tanda bahwa mereka ingin menjadikan kebersamaan mereka menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Silakan. Demikianlah lilin keluarga sudah dinyalakan. Demikianlah mereka bukan lagi dua tapi satu di dalam Tuhan.
Saudara Gary dan Nora, terimalah Alkitab ini dan jadikanlah dasar dan pedoman bagi hidup pernikahan saudara berdua. Camkan ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman yang keluar dari mulut Allah. Tunjukin. Bentar, foto dulu, foto berdua dengan Alkitab. Tunjukin. Alkitab yang mereka pegang bersama sebagai simbol bahwa mereka ingin sungguh-sungguh hidup mendasarkan kehidupan rumah tangga mereka ya, di atas firman Tuhan. Dan kini sebagai anak yang selama ini dilayani kedua orang tuanya, mereka ingin menyatakan cinta kasih dan memohon dukungan doa terus dari kedua orang tua. Silakan. Pelan-pelan aja. Sebagai anak yang selama dilayani orang tuanya ingin menyatakan cinta. Kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu, dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tuamu, agar laju tuburmu di bumi. Terima kasih Adam ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan lalu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tempat terdapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu, hormati orang tuamu. Mereka juga ingin menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah melengkapi sukacita mereka dengan segala berkat
Karena itu mereka ingin memberikan persembahan syukur mereka sebagai tanda cinta kepada Tuhan. Juga kedua keluarga dan jemaat yang ingin menyatakan syukur dipersilahkan dimulai dari kedua orang tua. Untuk jemaat yang akan memberikan persembahan, dipersilahkan untuk memberikan persembahan maju ke depan. Kita nyanyikan bait yang keempat. Oh, betapa mengagumkan Maharaja semesta, mau memanggilku sahabat. Sekarang saya minta kedua mempelai itu berdiri di tempat. Ya. Saudara Geritan Wirjawan dan Saudari Nora, kini masyarakat sudah mengakui saudara berdua sebagai pasangan suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua sudah diteguhkan dan diberkati oleh Tuhan, disaksikan oleh jemaatnya di tempat ini, baik yang hadir maupun yang melihat melalui live streaming. Karena itu, berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Kini silakan balik menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan, inilah pasangan baru yang hadir di tengah kita. Kita kasih aplaus ya. Gary dan Nora. Kalau saudara melihat Gary tidak ada Nora, segera diingatkan Gary, mana istrimu? Ya. Demikian juga kita dukung mereka berdua sebagai pasangan dan keluarga baru. Kita doakan, kita support dengan kekuatan nasihat-nasihat kita. Biarlah dengan semuanya itu mereka makin bertumbuh sebagai pasangan suami istri di dalam Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Mari kita akan naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, kami bersyukur karena peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus buat kedua mempelai Gary Tan Wiryawan dan Nora boleh berjalan dengan baik. Biarlah firman-Mu mendasari kehidupan mereka berdua dan sepanjang hidup mereka boleh menjadi penolong yang sepadan, teman yang cocok, yang selalu memperhatikan pasangannya, memberi hati mereka buat pasangannya, menjadi rekan dalam mewujudkan misi dan rencana Allah di dunia, menjadi pasangan yang bersama-sama menjadikan keluarga mereka dan dunia di sekeliling mereka menjadi surga di bumi. Jadikanlah mereka masing-masing menyadari betul sebagai berkat dan solusi dari Allah bagi pasangannya, sehingga mereka boleh makin kompak, makin sehati, makin dalam segala hal sehati sepikir, dan mereka boleh membangun kehidupan keluarga yang bahagia. Dan pada waktunya kelak ya Tuhan, kalau Tuhan izinkan mereka memiliki anak-anak atau anak yang dari Tuhan, berkatilah supaya mereka dimampukan menjadi orang tua yang mendidik di dalam teladan dan di dalam firman yang baik. Kami serahkan kehidupan mereka berdua ke depan dalam tangan-Mu. Mereka membutuhkan berkat-Mu ya Tuhan. Mereka membutuhkan pekerjaan, membutuhkan segala berkat, terutama kesehatan dan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang keluarga mereka. Karena itu berkat dan pertolongan-Mu Tuhan kami nantikan dan kami harapkan bagi mereka berdua. Kami serahkan Gary dan Nora ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang sudah menyatukan cinta mereka. Tuhan juga yang kami percayakan melengkapi mereka dengan segala sesuatu untuk kebahagiaan mereka, dan melengkapi mereka dengan hikmat untuk dapat saling menyatakan kasih yang terbaik, supaya mereka hidup penuh dengan kebahagiaan dan membahagiakan pasangannya setiap hari, setiap waktu, sepanjang hidup mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kedua keluarga yang dipersekutukan melalui pernikahan ini. Berkatilah untuk Bapak Yakubus Budi Wiryawan dan segenap keluarga mereka, supaya dipenuhi dengan segala sukacita dan segala berkat yang mereka butuhkan. Berkati juga keluarga besar Bapak Ruslim dan Ibu Maria dan segenap keluarga mereka, supaya dipenuhi dengan segala sukacita dan kebahagiaan yang mereka rindukan. Bila kedua keluarga merasakan sukacita kebersamaan, tapi sekaligus menjaga kebersamaan mereka, kedua keluarga ini boleh saling sehati sepikir dalam melayani sesama mereka, juga di dalam mendampingi Gary dan Nora. Ya Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat yang hadir di tempat ini. Biarlah berkat Tuhan juga dicurahkan bagi kami sekalian, supaya tiap pasangan, tiap keluarga berjuang menjadi penolong yang sepadan bagi pasangannya. Menjadi orang yang mau membahagiakan pasangannya, menjadi solusi dari Allah buat pasangannya. Kami serahkan juga kehidupan keluarga kami masing-masing dalam pertolongan-Mu. Juga buat semua keluarga dan teman-teman Gary, Nora, teman-teman keluarga besar yang tidak bisa hadir di tempat ini karena situasi pandemi ini, dan mereka menyaksikan dari rumah masing-masing. Berkatilah mereka sekalian ya Tuhan, supaya berkat dan karunia Tuhan juga melengkapi semua kami yang ada dalam persekutuan melalui kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan kudus ini. Ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami dan perjalanan kami selanjutnya. Kasih setia Tuhan mengiringi kami sekalian. Amin. Kita akan menyaksikan tayangan berikut ini. Kau
teman-teman NGV Voice apa ya? NGV 5. N-nya itu Nora, G-nya itu Gary mungkin ya. Mungkin maksudnya begitu ya. Luar biasa ya. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita berkeluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup terus membangun keluarga kita di atas firman dan menguatkan kasih yang Tuhan tanamkan dalam hati kita dalam hidup sehari-hari. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk dan bersaat teduh. Kita akan mendengarkan persembahan pujian, lalu setelah ini akan ada beberapa rangkaian acara. Jadi saudara, Bapak Ibu Saudara dimohon untuk tetap di ruang ibadah. Terima kasih. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, presence of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect delight, visions of rapture, numbers on my side, angel descending, breath from above, figures of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I and my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day Kepada mempelai yang berbahagia dipersilahkan untuk naik ke altar, dan juga orang tua terkasih juga diundang untuk naik ke altar.
Ya, di hari yang berbahagia ini, silahkan untuk Pak Yakobus bisa mengucapkan kata sambutan. Terima kasih pada kesempatan ini mewakili mempelai dan keluarga kedua belah pihak, orang tua Nora maupun saya sendiri. Kami ingin menyampaikan terima kasih, puji syukur pada Tuhan untuk peneguhan pernikahan Gary dan Nora pada sore hari ini. Luar biasa sekali kemurahan Tuhan untuk kami semua sehingga boleh mengalami, mengikuti dan menyelenggarakan peneguhan pernikahan pada hari ini. Kami juga ingin berterima kasih ke Pak Paulus yang sudah meneguhkan, memberkati pernikahan ini, juga kepada majelis dan segenap jemaat GKI Ngejayan kami ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan peneguhan di tempat ini. Ibu Bapak sekalian, tentu saja kami ingin berterima kasih kepada semua yang malah menyempatkan hadir di tempat ini, sanak famili, ada yang dari luar kota dan sebagainya, meskipun di tengah situasi yang sulit ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih sudah diperlukan hadir di tempat ini. Juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tim musik, Mas Angga dan teman-teman yang luar biasa sehingga kebaktian peneguhan ini menjadi lebih hidup. Terima kasih sekali untuk segala jeripayah berlatih dan menghasilkan, saya kira kita semua menikmati. Berikutnya kami juga ingin menyampaikan terima kasih ke pemandu liturgi, Mbak. Terima kasih luar biasa. Juga Mbak Liana Salim, solis kita sore hari ini yang saya kira kita semua menikmati dengan luar biasa. Terima kasih sekali. Dan kemudian tidak lupa untuk tim multimedia yang sudah menyiapkan semuanya sehingga kita juga bisa mengikuti ini semua juga dengan live streaming. Juga tidak lupa didukung oleh sound system, soundman semua, juga kameramen semuanya sehingga semua kita bisa menikmati. Tentu saja kita juga akan bersyukur, berterima kasih ke Maxima Wedding Organizer yang membantu penyelenggaraan sore hari ini. Juga untuk Moncheri yang mengatur foto dan videonya, terima kasih. Calvin juga Excelsior Decoration yang membantu bunga menata sekali sehingga suasana gereja sore hari ini berbeda dari biasanya. Sekali lagi saya ingin mengucapkan juga terima kasih pada saat ini tentu banyak teman-teman, sahabat, bahkan keluarga yang tidak bisa hadir karena situasi ini dan mengikuti pemberkatan ini melalui live streaming pada sore hari ini. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang sudah mengikuti live streaming juga atas doa restunya. Juga I have to also mention in English because some of our relatives and close friends, the royal family and many friends from overseas, such from Japan, from USA, from Germany, from Holland, from Singapore, and many other countries which is join our live streaming. I would like to thank you very much for your love, your kindness, and your blessing. Ibu Bapak sekalian, sekali lagi terima kasih banyak. Kami mohon maaf karena keterbatasan segalanya, sehingga apabila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf. Tapi sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian. Terima kasih banyak untuk Bapak Yakobus dan Bapak Ibu saudara-saudari bisa memberikan ucapan selamat
ke depan kepada mempelai yang berbahagia akan diawali oleh Pendeta Paulus Lee dan Penatua GKI Gejayan, dan diharapkan tidak berjabat tangan ya, tapi bisa memberikan mengatupkan tangan di dada atau namaste begitu ya. Jadi diharapkan untuk tidak bersalaman ya. Akan diawali Pendeta Paulus Lee dan juga Penatua GKI Gejayan. Lalu dipersilahkan Bapak Ibu Saudara bisa maju ke depan untuk memberikan ucapan selamat, tapi jangan pulang dulu karena nanti ada beberapa list foto. Akan ada foto bersama mempelai yang berbahagia. Jadi untuk Bapak Ibu Saudara boleh langsung berfoto dengan pengantin. Pendeta Paulus Lee bisa berfoto bersama mempelai yang berbahagia. Berfoto mempelai bersama pendeta, lalu bersama orang tua kedua belah pihak, lalu nanti diundang mempelai bersama keluarga Markus Sulistyo, keluarga Daniel Sulistyo, lalu bersama juga dengan keluarga Gunawan, lalu untuk keluarga Pak Samuel dan Bapak Huang Jing, juga dengan teman-teman Gary dan Nora. Lalu perwakilan Komputa, RTC, Artex juga diundang. Mempelai bersama orang tua dari pihak laki-laki atau baik mempelai ya dari pihak mempelai wanita dulu.
mempelai bersama orang tua pihak laki-laki, lalu nanti bersama pihak wanita, sudah ya? Ya. Juga setelah ini mengundang saudara kandung dari pihak laki-laki untuk bersiap-siap foto. Ya, dipersilahkan dengan saudara kandung dari pihak laki-laki dipersilahkan untuk berfoto bersama mempelai. Setelah ini bersiap mempelai bersama orang tua dari pihak wanita, lalu juga bersama dengan saudara kandung. Untuk bersama saudara kandung dari wanita tadi belum ya? Bisa. Oh ya. Untuk teman-teman Gary dan Nora boleh maju ke depan. Ya, untuk teman-teman dari Gary dan Nora. Setelah bersama teman-teman Gary dan Nora, dipersilakan untuk keluarga Markus Sulistyo, keluarga Daniel Sulistyo, dan keluarga Gunawan. Ya, silakan untuk keluarga Markus Sulistyo, lalu bersiap juga keluarga Gunawan, dan untuk yang sudah mengambil foto, untuk Bapak Ibu Saudara bisa jika ingin meninggalkan ruang ibadah bisa melewati pintu belakang di belakang saya karena ada snack dan juga souvenir yang disediakan dari Gary dan Nora. Untuk teman-teman kantor dari perwakilan Komputa, RTC, AV, lalu Artek, Kaliana juga bersiap-siap, silahkan untuk langsung maju ke depan.
juga mengundang untuk keluarga Markus Sulistyo, keluarga Gunawan, keluarga Pak Samuel, untuk keluarga Pak Samuel dan Bapak Kwang Jing. Untuk dari Epson juga dipersilahkan untuk mengambil foto bersama mempelai yang berbahagia. Perwakilan dari Epson dipersilahkan.